Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrifi Darmawan dari kelas PTIB dengan NIM 2105097404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer adalah proses pengembangan dan penggunaan standar untuk mengatur dan memudahkan komunikasi antara perangkat dan jaringan. Ini mencakup beberapa standar penting seperti model referensi, protokol komunikasi, topologi jaringan, standar kabel dan perangkat keras, dan keamanan jaringan. Model referensi seperti model OSI dan model TCP atau IP. Yang berikutnya itu menggambarkan struktur dan fungsi jaringan yang terdiri dari beberapa lapisan. Protokol komunikasi seperti TCP atau IP, TTP, HTTP, dan FTP mengatur aturan untuk pengiriman dan penerimaan data antara perangkat di jaringan. Topologi jaringan seperti bus, tara, dan ring menggambarkan cara perangkat di jaringan dihubungkan satu sama lain. Standar kabel dan perangkat keras seperti kabel UTP, koneksi RJ45, switch, dan router adalah spesifikasi teknis untuk perangkat jaringan. Yang terakhir, standar keamanan jaringan seperti SSL, TLS, dan IPS-EC diperlukan untuk melindungi jaringan dari ancaman keamanan seperti hacking, virus, dan malware. Standarisasi jaringan komputer memungkinkan perangkat untuk terhubung dan bekerja dengan lancar, meningkatkan produktivitas meminimalkan kesalahan, dan memastikan keamanan jaringan. Berikutnya ada model arsitektur dari OSI dan TCP/IP. Pada bagian OSI terdapat 7 layer dan pada bagian TCP terdapat 4 layer, seperti pada gambar. Berikutnya yaitu model TCP atau IP. Model TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah model yang digunakan pada jaringan komputer untuk mentransmisikan data dari satu jaringan ke perangkat lain melalui internet. Model ini terdiri dari 4 lapisan yaitu lapisan aplikasi, transport, jaringan, dan fisik. Lapisan aplikasi berhubungan dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna seperti browser web, email, dan lain-lain. Lapisan transport menangani pengiriman data antara perangkat pengirim dan penerima seperti TCP dan UDP. Lapisan jaringan bertanggung jawab atas pengiriman data antara jaringan yang berbeda dan mengatur rute jaringan seperti IP. Sedangkan lapisan fisik bertanggung jawab untuk transmisi data pada media fisik seperti kabel dan perangkat keras jaringan. Berikutnya pada model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi 7 lapisan yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk memudahkan komunikasi antara perangkat komputer yang berbeda. Model ini terdiri dari 7 lapisan, yaitu lapisan fisik, data link, jaringan, transport, sesi, presentasi, dan aplikasi. Lapisan fisik bertanggung jawab atas transmisi data pada media fisik seperti kabel dan perangkat keras jaringan. Lapisan data link mengatur aliran data pada jaringan dan memastikan pengirim yang terpercaya. Lapisan jaringan mengatur pengiriman data antar jaringan yang berbeda dan mengatur rute jaringan. Lapisan transport menangani pengiriman data antara perangkat pengirim dan penerima seperti TCP dan UDP. Lapisan sesi memungkinkan interaksi antara aplikasi yang berbeda pada perangkat yang berbeda. Lapisan presentasi menangani format data dan enskripsi. Pada lapisan aplikasi berhubungan dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna seperti browser, web, email, dan lain-lain. Adapun protokol yang bekerja pada OSI layer pada lapisan aplikasi layer yaitu ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, DHCP. Pada layer presentasi layer ada Telnet, ada SMTP, dan SNMP. Pada layer session terdapat NetBIOS, NetBEUI,
ADSP, PAP, dan SPDU. Pada layer transport layer ada TCP dan UDP. Pada layer network yaitu ada IP, ARP, RARP, dan ICMP serta IGMP. Pada layer data link ada PPP dan SLIP serta physical layer, serta yang terakhir yaitu ada physical layer. Tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Berikutnya yaitu ada perbedaan TCP dan UDP. Perbedaan TCP dan UDP yang pertama yaitu TCP itu beroperasi berdasarkan konsep koneksi, sedangkan UDP itu tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Berikutnya yaitu yang kedua yaitu jaminan pengiriman sampai penerima data akan reliable dan teratur. Sedangkan UDP tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur, sehingga paket data mungkin dapat kurang terduplikasi atau bahkan tidak sampai sama sekali. Yang ketiga yaitu TCP itu secara otomatis memecahkan data ke dalam paket-paket, sedangkan UDP itu memecahkan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. Yang keempat pada TCP yaitu tidak akan mengirimkan data terlalu cepat sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Sedangkan UDP harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat sehingga internet masih dapat menanganinya. Yang kelima yaitu mudah untuk digunakan. Transfer paket data seperti menulis dan membaca file. Sedangkan UDP itu jika paket ada yang hilang perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Berikutnya ada protokol jaringan yaitu SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Berikutnya ada SMTP yaitu protokol yang umum digunakan untuk pengirim email. Protokol ini digunakan untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Berikutnya yaitu ada HTTP yaitu protokol yang digunakan oleh www. HTTP ini didefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke klien. Berikutnya ada Telnet yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network atau LAN. Berikutnya FTP, protokol internet yang berjalan di lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Berikutnya ada LDAP yaitu protokol perangkat lunak yang memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lain-lain seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet maupun intranet. Berikutnya yaitu SSL yaitu protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enskripsi. Berikutnya ada SNMP yaitu protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contohnya aplikasi yang menggunakan protokol ini yaitu MRTG dan Reddit dan lain-lain. Berikutnya ada SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antar dua komputer. Contohnya SSH user at IP server. Berikutnya ada Post Office Protocol version 3 atau POP3 yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Berikutnya ada IMAP yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, membuat pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Berikutnya ada ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan seperti sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Berikutnya ada point-on-point protokol yaitu protokol
isolasi paket jaringan yang banyak digunakan pada WAN. Berikutnya ada Domain Name System atau DNS, Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Berikutnya yaitu ada HTTPS, yaitu versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari WWW. Berikutnya ada port. Port dalam jaringan adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah jaringan untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP atau IP dan dikenal dengan angka 16 bit atau dual bit yang disebut dengan port number. Port dibagi menjadi dua jenis, yaitu port TCP dan UDP, dan dibagi lagi menjadi tiga jenis port, yaitu well known port, yaitu pada number 0 sampai 1023. Yang kedua yaitu registered port 1024 sampai 49151, dan dynamically assistant port yaitu 49152 sampai 65535. Well known port ditetapkan oleh Internet Assignment Number Authority atau IANA dan selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama. Sedangkan registered port digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Dynamically Assistant Port ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Adapun contoh number well known port seperti pada PPT-nya. Sekian dari presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.